semua, selamat datang di talk show Her Story. Puan bersuara, Puan berdaya. Semoga kalian sehat dan semangat terus ya. Talk show ini merupakan program kerjasama antara Komnas Perempuan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bersama dengan saya Bena yang hari ini akan menemani kalian. Kali ini kita akan membahas mengenai kekerasan berbasis gender atau disebut juga kekerasan seksual daring. Sudah bersama dengan kita hari ini yaitu Ibu Reni selaku anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan. Beliau juga merupakan pengurus Perwati Jabodetabek 2016 sampai saat ini. Kekerasan cyber berbasis gender merupakan kekerasan yang difasilitasi atau dimediasi oleh teknologi komunikasi dan informasi. Sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan cyber harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Jika tidak, kekerasan tersebut masuk dalam kategori kekerasan umum di dunia maya. Melihat dari catatan tahunan Komnas Perempuan 5 tahun terakhir ini, sejak tahun 2015, Komnas Perempuan sudah memberi catatan khusus tentang kekerasan cyber berbasis gender. Dalam catatan tahunannya, memang belum marak kasus kekerasan berbasis gender ini. Tapi di tahun 2016 sudah mulai tercatat ada 5 kasus. Lalu di tahun 2017, Komnas Perempuan menerima pengaduan dengan jumlah mencapai 65 kasus, dan di tahun 2018, Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 97 kasus. Di tahun yang sama ini, banyak pengaduan pelecehan seksual mencapai 20 kasus. Dan di tahun 2019, jumlahnya cukup meningkat, yaitu 281 kasus. Jadi setiap tahun angkanya meningkat dari berbagai jenis kekerasan cyber berbasis gender. Teman-teman sudah tidak sabar kan untuk menyapa Ibu Reni? Langsung saja kita sapa beliau. Halo Bu Reni, apa kabar? Halo, ya. Apa kabar Bu? Baik, kabar baik. Semoga sana baik juga. Iya Ibu. Tadi aku udah jelaskan mengenai arti dari kekerasan seksual daring itu, dan juga menjelaskan berapa 5 tahun terakhir mengenai Catahu dari Komnas Perempuan. Bolehkah kami dijelaskan mengenai temuan Komnas Perempuan tentang kekerasan cyber berbasis gender itu sendiri? Nah, ini berdasarkan pantauan dan juga temuan PBB. Ada 12 kekerasan siber berbasis gender. Yang pertama adalah peretasan cyber hacking. Nah, ini adalah penggunaan teknologi secara ilegal untuk mengakses suatu sistem dengan tujuan mendapatkan data atau informasi pribadi, lalu mengubah suatu informasi dan merusak reputasi dari korbannya. Nah, itu adalah peretasan cyber, itu cyber hacking. Itu yang pertama. Yang kedua itu pelecehan cyber, cyber harassment. Nah, ini penggunaan teknologi untuk menghubungi, kemudian mengganggu, mengancam, menakut-nakuti korban. Itu pelecehan cyber harassment. Yang ketiga adalah impersonasi, yaitu penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain. Tujuannya mengakses data atau informasi pribadi, mempermalukannya, menghubungi dia, lalu membuat dokumen palsu. Jadi impersonasi tujuannya adalah untuk membuat dokumen palsu daripada korban, lalu menyebarluaskannya untuk mempermalukan dia. Itu yang ketiga, impersonasi. Nah, yang keempat adalah pengawasan, penguntitan, pelacakan cyber surveillance, stalking, and tracking. Nah, jenis yang keempat ini adalah penggunaan teknologi untuk menguntit, mengamati langsung pengusutan jejak dari korban. Ini bentuk kekerasan pengawasan, penguntitan, pelacakan. Jadi dia dikuntit, diburu, baru dia pergi.
melalui teknologi, diamati dan diusut jejaknya. Itu yang keempat. Yang kelima, penyebaran konten rusak, malicious distribution. Nah, jenis yang ini adalah dia menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak asasi perempuan, terlepas dari kebenarannya. Jadi penyebaran konten perusak ini adalah menjatuhkan nama baik seseorang dengan menyebarkan konten-konten yang merusak reputasinya. Lalu ada lagi berikutnya adalah yang keenam, rekrutmen cyber recruitment. Itu penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu, mengancam, menakut-nakuti, dan meneror korban. Lalu selanjutnya adalah morphing. Ini jenis kejahatan melalui pengubahan suatu gambar atau video. Tujuannya juga merusak reputasi orang yang berada dalam gambar video itu. Itu morphing namanya. Jadi gambar video itu diutak-atik, lalu tujuannya untuk menjatuhkan reputasinya atau nama baik dari korban yang terdapat dalam video atau gambar itu. Yang kedelapan adalah sexting. Ini pengiriman gambar atau video pornografi kepada korban. Nah, ini sexting ini adalah konten-konten pornografi atau video-video yang disebarluaskan begitu kepada korban melalui medsosnya atau melalui WhatsApp seperti itu. Sexting namanya. Lalu yang berikutnya nomor 9 itu adalah jenis kekerasan siber basis gender pornografi balas dendam, revenge porn. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu bentuk malicious distribution yang dilakukan dengan penyebaran konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam. Jadi pelaku dendam kepada korban, mungkin dia mantan pacarnya, atau mantan istrinya, atau rivalnya, lalu dia menyebarluaskan konten-konten pornografi, gambar-gambar privat untuk menjatuhkan dan balas dendam terhadap korban. Ini pornografi balas dendam. Lalu yang ke-10 adalah cyber grooming, itu pendekatan untuk memperdaya. Ini penggunaan teknologi untuk dengan sengaja mencari calon korban yang memiliki potensi, baik dia secara pendidikan, usia, kondisi tubuh, ataupun ekonomi, untuk dilecehkan atau ditipu. Nah, ini misal contohnya adalah bagaimana mendapat korban di Facebook, biro jodoh daring, lowongan kerja, prostitusi siber ditawarkan melalui ruangan cyber grooming ini, itu chat gitu, atau iklan di situs web. Ini adalah bentuk cyber grooming, pendekatan terhadap korban untuk memperdaya. Mohon jangan dijawab dulu ya Bu Reni, tunggu di segmen yang berikut ini. Tetap di Her Story Kawan Puan.